Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, ummi, ayah, adun adawa jamaah subuh yang Allah pemulia, segenap syukur tak henti kita persembahkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla atas kudrah dan iradahnya di pagi yang amat mulia ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan Masjid Allah Azza wa Jalla. Kita hadir untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah sebagai instrumen dan bentuk wujud cinta dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Suatu ketika Nabi Allah Musa alaihi salam melapor kepada Allah, "Ya Allah, ku baca di dalam Taurat lalu disebut satu umat di mana umat itu mereka saling memberi syafaat. Guru bisa memberikan syafaat kepada muridnya, sahabat bisa memberikan syafaat kepada rekannya, orang tua bisa memberikan syafaat kepada anak-anaknya, nabinya bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya Allah, jadikan umat itu sebagai umatku." Lalu Allah berfirman, "Musa, mereka semua itu adalah umat Muhammad." Lalu Nabi Allah Musa berkata lagi, "Ya Allah, ada satu umat di akhir zaman nantinya, kalau aku berjumpa denganmu di Bukit Tursina, akan tetapi mereka bisa berjumpa denganmu di mana saja. Ya Allah, jadikan umat itu sebagai umatku." Lalu Allah berfirman, "Hai Musa, mereka itu umat Muhammad." Ya Allah, ku baca di dalam Taurat bahwa ada satu umat di mana umat itu mereka berniat melakukan kebaikan tapi tak jadi melakukan kebaikan. Dia diberikan pahala sempurna, hasanatan kamilatan. Bila ia punya niat melakukan kebaikan lalu melakukan kebaikan itu, pahalanya dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan tatkala mereka berbuat dosa kepadamu ya Allah, mereka hanya dibalas dengan yang setimpal saja. Bahkan bila mereka punya niat melakukan kejahatan lalu tidak jadi melakukan kejahatan itu, mereka mendapatkan satu pahala yang sempurna, hasanatan kamilatan. Ya Allah, jadikanlah umat itu sebagai umatku. Lalu Allah berfirman, "Musa, mereka itu adalah umat Muhammad." Banyak kelebihannya sampai Nabi Allah Musa alaihi salam berkata, "Kalau itu kelebihan umat Muhammad, ya Allah, jadikan aku salah satu daripada umat Muhammad." Jamaah subuh yang berbahagia,
Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, Abu Lid As-Samarqandi yang kita kenal namanya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin beliau sebutkan khamsun karamatin min umat Muhammad. Ada 5 kemuliaan menjadi umat Muhammad. 5 kemuliaan kita menjadi umat Muhammad, mestinya kita bangga sebagai umat Muhammad. Kenapa? Ada 5 kemuliaan yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Pertama, dinukil dalam kitab Tanbihul Ghafilin, khalaqahum du'afa. Allah menciptakan umat Muhammad du'afa, lemah, dibandingkan dengan umat-umat tempo dulu. Kita umat Muhammad ini secara fisik lemah dibandingkan dengan umat tempo dulu. Kaum Ad, kaum Samud, teknologi belum berkembang seperti hari ini, tapi mereka bisa membuat gedung-gedung pencakar langit. Mereka bisa memahat gunung-gunung menjadi gedung. Kenapa? Karena kuat fisiknya. Akan tetapi umat Muhammad secara fisik dia lemah. Karena lemah, kadang kita butuh kepada yang lain. Maka di antara istilah yang disebut dalam Al-Quran tentang manusia, di samping al-insan, di samping al-ins, di samping Bani Adam, zurriyat Adam, Allah juga menyebut kita dengan kalimat an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Manusia ini makhluk sosial, zon politikon. Dia butuh kepada yang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Sejak lahir perleh ke gop. Lahir tanya yang pelahir sao gop. Udep idonya ngan sao tak udep ngan gop. Tak kerja sao pertama kerja gop. Perleh peng sao bi peng gop. Perleh but sao bi but gop. Perleh ia sao bi ia gop. Perleh engkut sao bi engkut gop. Hawa tadi mengkawin dengan sawa tadi mengkawin nganggap. Hana orang mengkawin dengan rawa ke? Nganggap ke mengkawin. Oh mati pi perle ke gop. Inilah kita karena diciptakan lemah. Bahkan coba bayangkan ketika bayi sangat butuh kita kepada orang lain. Maka jina bayi kadang-kadang jipoh langtung bro leurung yang hana elemen agama. Tapi cini kala nanik kambing bayi kambing hap lah kena udonya ilih dua kata po lema leyah je ijak minta ampun ke dah. Pitanya manusia hanya lemah. Apa tujuannya? Allah menciptakan umat Muhammad lemah secara fisik. Hatta la yatakabbaru, agar umat Muhammad ini tidak sombong. Umat-umat tempo dulu rata-rata kesombongannya meningkat. Kenapa? Karena dia merasa dirinya kuat. Kenapa Amerika sombong? Merasa dirinya kuat. Kenapa Cina sombong? Karena merasa dirinya kuat. Kenapa Korea Utara sombong? Karena dia merasa kuat di hadapan Korea Selatan. Orang Indonesia hanya merasa kuat. Umat Muhammad ini diciptakan Allah dengan lemah secara fisik supaya tidak muncul kesombongan. Kenapa Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan? Di antara sebabnya karena kuat. Tegak Fir'aunnya. Sampai dalam satu riwayat digambarkan ketika Fir'aun sedang berlayar di atas laut Sungai Nil. Sedangkan Sungai Nil bergelombang amat kuat pada saat itu. Lalu dikatakan oleh Fir'aun, hai air, hai Sungai Nil, hai gelombang, tahu tidak siapa yang sedang berlayar di atasmu? Iya, sehingga anak gelombang li rata juk yang menan. Ia mentang ya ke Fir'aun. Menyenai mentang je tabau ujung belang kena. Anak liombak. Ya kau. Karena kuat.
Umat-umat tempo dulu itu kekuatannya luar biasa. Tapi ketika mereka kuat, rupanya dengan kekuatan fisik itu kadang-kadang menimbulkan kesombongan. Lihat di hutan rimba itu. Siapa yang jadi pemenang? Dia yang paling kuat. Siapa yang paling kuat? Harimau. Dia yang jadi pemenang. Siapa yang kuat? Singa. Dia yang jadi pemenang. Tapi tanya mandum lemah. Iti metho tiga rubah dia mandum. Mampu pegah tak kai. Pegah tak kai tanya. Tapi tegah na. Tegah na. Tanya tegah pegah. Kan tegah badan. Bukan kuat fisik. Lemah. Allah menciptakannya kita lemah supaya hilang sifat kesombongan pada diri kita, dengan tujuan dan harapan ketika tidak ada sedikit pun rasa sombong di dalam dada kita, itulah sebagai prasyarat untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi berkata bahwa la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibrin, tidak akan masuk surga seorang hamba ketika ia memiliki sifat sombong di dalam dadanya, meskipun sebesar zarrah, meskipun sebesar atom, meskipun sebesar sel, meskipun sebesar biji sawi, meskipun sebesar debu. Sombong hana pelerayat han. Bedoi mentang na sombong lah mati, jet ke syarat tamong neraka. Yan bedoi dah begah kalau ambil podiumnya. Dalam bay masjid adakahnya nak sombong. Nadom malah di manusia lah dom tanya ka ubud rawa ana da tedro tulom. Badan ditanya BO. Raya sombong kan. Na badan tinggi badan terutuh 60. Sombong 200. Menjadi tanda tanya, mestinya diciptakan kita lemah secara fisik tujuannya hatta yatakabbaru, supaya umat Muhammad ini tidak sombong. Yang kedua, kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad, khalaqahum sigharan fi anfusihim. Allah menciptakan umat Muhammad itu kecil-kecil, ubud-ubud. Berbeda dengan umat tempo dulu, menyata baca sejarahnya yang raya 20 hasta. Nyan baru panjang samping, mamanya samping panjang 20 wadah pasti lebihnya lah. Hana mungkin samping 20 wadah 10. Mamanya samping 20 hasta, man wadah kan dia dehnya lah. Mana je ke orang. Lagi apa punya anda menan. Besar mereka itu secara fisik. Secara fisik mereka badannya kuat, besar badannya. Tapi kita umat Muhammad diciptakan Allah badan kita kecil-kecil. Untuk apa? Supaya beban kita kecil. Ketika beban kita kecil, maka kita akan tidak terlalu tergantung dengan makanan dan minuman. Sebab ini biasa urung raya badan le sama jauh. Nyo kan dia pegah ke urung raya badan, nyo tak pegah ke umat lain. Urung raya badan biasa haji le sama jauh. Le ke JPI, le makanan. Umat Muhammad diciptakan Allah badannya kecil-kecil supaya tidak senang makan. Makan hanya dijadikan sebagai alat supaya dia sehat, lalu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah orientasi hidup kita. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup, dengan hidup bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Payah baiklah ke makanan. Menyana baca kita tasawuf, di antara cara supaya kita dekat dengan Allah, di antara sebab supaya kita mau beribadah kepada Allah, supaya kita dekat dengan Allah, supaya hilang sifat malas daripada kita, kurangi makan. Mitanya puji buat tu, pada subuh telat-telat, ibadah buat aja. Karena kita terlalu banyak makan.
Dan wajar perkembangan kuliner di Kota Luk Semawai ini pesat luar biasa. Jamun ubud-ubud long kan lagi nyola ke dia. Pulau ubud rau ni. Masya Allah, kuliner penuh. Ngon iya nyam tang kasih. Iya warna-warni hanam dah depu api anak muda yang lebih depunya. Long muda mentang mah hanam depu aja. Oh boy. Oh tak kalian entah menu, tak kalian menu, Masya Allah. Hana ada depu. Bahasa Inggeris mendung. Dia awak makan entah hana depu. Long pernah long pesan tiga nyopu iya dek. Bele apa kuat tanya ngile. Iji mentang hana depu. Kami hana depu apa dulu? Yang penting menginggeris. Sebab memang saya kamu Inggeris. Nya harga mahal. Nya tanya ibu bangai lewat Inggeris. Dibodohi kita oleh orang-orang Amerika, oleh orang-orang Barat itu. Seakan-akan orang cantik itu rambutnya lurus, kulitnya putih, tingginya 170, badannya langsing. Nyantok ipungut lewat kulit putih ini untuk melawan orang-orang kulit hitam dari dulu sampai sekarang. Sehingga tadi pek tiba gambar. Sedangkan kita orang Indonesia ini majemuk, ada ragam suku, ragam bangsa. Hana putih temandum, hana hitam temandum, hana tupat ok temandum, mata tapi hana sipit mandum, badan pi hana ubud mandum, beragam. Pakan hanya je ketimbul urung cantik. Kenapa bintang-bintang iklan sampo itu urung-urung yang depan-depan oh, pakan hana awak Papua tiga go. Sebab mana laulah tanya pakai sampo supaya berdepat oh yang keinginan telah. Iji pakai sampo supaya sehat. Oh, walaupun oh krebo tapi sehat. Bangga gitu. Orang cantik di Aceh enggak harus kulit putih karena Aceh warnanya kalau tidak hitam berarti kuning langsat. Kalau enggak kuning langsat sawo matang, kalau enggak sawo matang sawo busuk. Enak tagaydanya panena jauh-jauh tak. Tapi karena kita ditipu, dibodohi oleh orang lain, seakan-akan yang cantik yang kulit putih bukan kulit hitam. Seakan-akan yang cantik itu yang badannya langsing bukan langsung. Ditipu. Antok ibu tanya. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita supaya tidak banyak makan. Menu bahasa Inggeris, saya kata bahasa Inggerisnya jaga mahal. Yang dapat jenis aja, itu kalau kujak aja. ST 5.000, teh dingin 3.000 dengar. Padahal saban cik. Di dalam ST ngambah salah teh dingin 3.000 dengar 5.000 nyamban je oh beda je. Manok goreng 4.000, 5.000. French chicken 10.000. Maka ji nyom nya tak mekat, dia cuma pelai bahasa Inggeris. Sampai mudrau dah ada puan masalah. Pujian bahasa Inggeris le tahadu mabaya karena mono kadang-kadang. Pujian bahasa Inggeris nan toko bahasa Inggeris nan makanan bahasa Inggeris. Pujian karena mungkin ya bulan-bulan konan awak bule-bule. Bule-bule pasar kota. Bule-bule lu tu mau jak kanan. Jak belum. Nan toko mentang bahasa Inggeris. Jarang you know ka toko-toko pakai bahasa Indonesia kecuali toko-toko awal. Toko-toko baru penina bahasa Inggeris. Kedai-kedai kopi yang ada depu pinan kan kami Inggeris hidup nan kafe nan. Yang duit Islam. Datang. Padahal Allah Azza wa Jalla memang telah menciptakan fisik kita kecil dengan tujuan dan harapan kita tidak terlalu banyak makan. Ketika tak terlalu banyak makan menyebabkan kita mudah berinteraksi, mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarangkan makan malam. Habis pajuh malam makanan. Bujut dekat terau. Bawa tak bedah tu bawa. Bahkan secara kesihatan pun disuruh kita makan sebelum jam 6 sore. Sebelum waktunya maghrib. Karena tidak ada pekerjaan setelah itu.
Hanabut tele yang hanabut tele yang susah, paling-paling nonton Ikatan Cinta tagai. Ya kaya. Saya kenang Ikatan Cinta aku merindu kajiannya itu yo. Tapi lain ana, yang kenyan buat tengah. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Yang ketiga, kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad. Kata Syekh Abu Nasir bin Muhammad As-Samarqandi, ja'ala umrahum qasira. Allah menciptakan umat Muhammad itu dengan usianya pendek-pendek. Nyaris seluruh para nabi, dan usia nabi representasi daripada usia umat. Nyaris seluruh nabi usianya di atas 100 tahun. Berarti umatnya usianya di atas 100 tahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat Muhammad ini dengan usia yang pendek. Bahkan nabi kita usianya sekitar 63 tahun. Umur dah. Tiada kata Tuhan, cintanya mak urang Tuhan ya. Nyau telung tanya ngelung pada kadang-kadang long duak ngau urung pensiun yang kipana ada teh dua rono. Hana ngau long panen tiba-tiba ka Tuhan. Karena memang tanya umur tu. Nabi Nuh alaihi salam usianya 1000 tahun, 1000 tahun umur. Berarti usia 50 tahunnya mentang jai kula taman kanak-kanak punya bahasa tanya. Mentang muda umur 50, umur 100 mentang muda. Hai 1000 tahun umur. Ditanya 60 tahun, 70 tahun umur. Yang pihak nak mandu umur 40-70. Kepu keciptakan umur tanya. Hatta yakuna dzunubahum akid, supaya kita tidak terlalu banyak dosa. Begitu kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, diciptakan usianya pendek-pendek dengan tujuan bahawa kalau usia terlalu panjang dikhawatirkan kita banyak dosa. Le tak buat dosa panjang umur. Kadang-kadang bosan tengah udipnya. Ada kalanya belet ada begah 1000 tahun, belet ada begah 2000 tahun. Kadang-kadang mu 70 tahun umur, kadang-kadang bosan udip. Karena urang begah-begah tak bosan udip dekat lagi nya. Bosan udip ke. Nyam padahal umur baru 20, umur baru 50, umur baru 55, tapi babah bosan udip di dunia nya. Kenapa sagai? Bosan ni udip. Padahal baru 50 tahun. Bayangkan menyuna 1000 tahun umur, lebih bosan lah. Terhindar daripada dosa. Cina kala umur 70, 15 tahun sejak kita akil balik, enggak dihitung dosa, tidak mukallaf. Kadang-kadang memang belah tahun, kecuali awal terus dan awal balik. Memang belah tahun umur 70. Allah Azza wa Jalla engkau kurang, Allah ciptakan kita usia pendek. Yang baru takoh balik. Dalam kau dengut, Allah tidak akan mengazab orang-orang tidur. Hana kena mukallaf urung-urung dengut je makaji 20 jam. Anak budak-budak je kepu ka mbak sama wajib sama yang lihu, au teh budak sama yang tiga onde. Nyam-nyam urung lawin nyoka. Terangkat dosa pada siapa? Satu, pada anak kecil sampai ia balik. Dua, pada siapa? Pada orang tidur sampai ia bangun. Tiga, pada siapa? Pada orang lupa sampai ia ingat. Empat, pada siapa? Pada orang gila sampai dia waras. Nyan puet boh. Makaji punya perlah hendak kena hukuman pupunga-punga draw aja. Ya hendak kena hukuman. Karena aturan disiapkan untuk orang-orang waras. Hukum disiapkan untuk orang-orang waras. Aturan negara, aturan agama disiapkan untuk orang-orang waras, bukan untuk orang-orang gila. Kan kururung punga, kururung waras. Lampu lalu lintas disiapkan untuk siapa? Untuk orang waras. Kan kurung punga. Mana yang lewat dah kau? Nyan home ke nyan. Kan dia pegaganya urung pungo. Disiapkan aturan ini untuk orang-orang waras. Jamaah subuh yang berbahagia.
Galam kah tengut, mamnya tengut, mai pegah le doktor tanya payah taih siura semalam 20 jamnya benar taih 5 jam. Sampai di trip ke taih 70 tu rumu. Kan kaditlah. Yang galam takah mumang lah. Karena ti uro kadang-kadang tanya nak mumang 2 jam sepo. Urung mumang ni kadang-kadang dia hana sadar ke. Hana sadar berarti di luar kesadarannya. Dakwah lah. Artinya namu 20 tahun tepo yang betul-betul sadar. Dipersingkat memang oleh Allah. Kenapa? Hatta yakuna dzunubahum aqil, supaya kita sedikit dosa. Yang keempat, kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad, ja'alahum fuqara. Allah menciptakan umat Muhammad fakir-fakir. Allah menciptakan umat Muhammad itu miskin-miskin. Kamu tunggu napa yang 200 juta? Gaziannya. Baik apa kaya ada apa yang 200 juta. Kita punya uang 1 miliar, miskin. Dibandingkan dengan umat tempo dulu. Punya uang 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 1 triliun, miskin. Allah memang sengaja menciptakan umat Muhammad ini miskin. Maka jangan kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita iri kepada saudara-saudara kita. Ada kalanya kadang dia tak pernah ibadah kok rumahnya bertingkat, mobilnya mewah-mewah. Jangan pernah iri ketika kita lihat orang-orang Yahudi, orang-orang yang musuh Islam, orang-orang yang kafir tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mereka kaya-kaya, lantas mereka lebih hebat daripada kita secara fisik, secara harta benda, secara materi, secara finansial. Itu terserah mereka. Ada masalahnya dengan doa. Allah memang menciptakan kita fakir. Untuk apa tujuannya? Hatta yakuna hisabahum fil akhirah, supaya umat Muhammad ini lebih mudah nanti saat dihisab di hari akhirat. Ya le harta le hisab. 2 pertanyaan nanti di akhirat tentang harta. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang ilmu pertanyaan cuma 1, ilmumu kau bawa ke mana? Tentang jasad pertanyaan cuma 1. An jismihi fima abalahu, jasadmu kau gunakan untuk apa? Tentang ilmu pertanyaan cuma 1, ilmumu kau gunakan untuk apa? Tapi tentang harta pertanyaan 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kau peroleh, lalu ke mana kau belanjakan? Gaji kamu rempok dari tempat yang halal. Ho apa? Ada kalanya manusia harta didapatkan dari cara haram, ditempatkan pada tempat yang mulia. Nah, urumana ni. Lu korupsi bangun masjid nah. Lu cok tak gop baru bantu gop begini. Bantu gop ngancu tak gop. Dari gop ke gop. Tapi ada orang dia mendapatkan rezeki dari tempat yang halal, dia gunakan pada tempat-tempat yang haram. Ada orang dia mendapatkan rezeki dari tempat-tempat yang haram, digunakan pada tempat-tempat yang halal. Kedua-duanya tidak dibenarkan dalam agama. Mestinya rezeki kita peroleh dengan cara yang halal, kita tempatkan, kita belanjakan pada tempat-tempat yang mulia. Allah ciptakan kita fakir supaya kita mudah dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu cerita orang legukuh kubu. Legukuh kubu. Getanam manyat di samping gelup agaknya anju dalam getamang lham sabau dalam kubu. Rupa jitru malaikat mungkar nakir ketanyang terbagainya. Nyampu baca roh lham. Pai kacok lham nyan. Ilmu. Ngampu ka belau. Ngampeng, peng tu po pai kacok. Pokok ji ngan sabah lham nyan mentang na puet bloh macam pertanyaan. Sabah lham. Mai tanya motor tu, Honda tu, rumah tu. Rumah beraya ada pegot bagi tanyang nyan batanyan pai kacok. Teribena. Ayat tai bungkah ya Allah. Yang teribena tu belar dia. Hai napa yang menurut aku beliau? Pandai peng kacok. Aku juga dak kuogop ya Allah. Juga dak kuogop. Nyan ngan bata mentang di rumah tu. Semen plaster.
ngan hubung macam-macam keramik pada copeng tu getanya oleh Allah nyan baru tingkatnya. Maka Allah sengaja memang menciptakan kita, usia kita ini pendek-pendek, lalu Allah jadikan kita fakir. Yang terakhir, yang kelima, kemuliaan bagi umat Muhammad adalah ja'alahum akhirul umam. Kita diciptakan sebagai umat yang terakhir. Allah menciptakan kita sebagai umat yang terakhir. Apa tujuannya? Supaya kita tidak terlalu lama menunggu kiamat di dalam kubur. Menjaga tanya oleh amai, okeylah di dalam kubur. Merempok akan kenikmatan-kenikmatan atas setiap amal saleh dan kebaikan yang kita kerjakan. Lihat umat Nabi Allah Adam alaihissalam, umat Nabi Nuh alaihissalam, umat Nabi Musa alaihissalam. Jina urangnya kalang kubur mendung. Mereka menunggu kiamat. Ya Allah, pajan kiamat, pajan kiamat, pajan kiamat. Hai dah tele lang kubunya kata tega-tega gepoh malaikat. Gepikir ke nyan ka kiamat tu nak kena poh le. Padahal lebih berat lom kena poh. Tapi nyan ke nya urung putus asa. Agak urang kena pegang ai dah duit kampung, oh mah ai dah duit kampung, hana kerja kampung ya dah jak Malaya mendang terung Malaya mah hana kerja tu je. Hana kerja kampung, hana kerja kampung ya Malaya rupa ji Malaya pitang kerja. Le boleh Malaya kata lagi telefon je uru ino ani atung kamu teh anyo kamu masyarakat pada lam enggak atung tu mah. Allah menciptakan kita sebagai umat yang terakhir supaya kalau kita mati tidak terlalu lama berada di alam barzah untuk menunggu kiamat supaya cepat dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah, susah, sedih orang-orang di alam kubur. Nyo bungohnya yo. Ribuan jasad di alam barzah. Mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kapan kiamat? Ya Allah, kapan kiamat? Ribuan jasad, bahkan miliaran jasad di alam barzah. Mereka bermohon kepada Allah agar disegerakan kiamat. Sedangkan tanya tamu doa, ya Allah berpanjang umulung, berpanjang umulung. Pak Ayub ya Allah pajan kiamat. Itanya ya Allah panjang umulung. Pak Ayub bilang tanah pak ya Allah bagah kiamat. Hai dah delay no ya Allah, tak dega-dega ketepuk malaikat ya Allah, gimana caranya ya Allah. Tapi kamu doa. Cuman kita enggak terasa. Kenapa enggak terasa? Karena belum mati. Pajan terasa? Mati sehingga baru terasa. Itu biar terbersih lah mati sehingga dalam kubur. Betul yang ceramah bagi PS berusaha. Yang keinginan betul. Ini hadapi hana guna le. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita bangga menjadi umat Muhammad. Kebanggaan menjadi umat Muhammad, mari kita manfaatkan daripada fasilitas yang Allah berikan ini pada tempat-tempat yang mulia. Kalau hanya sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau hanya sekedar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Apa bedanya hidup kita dengan hidup babi? Apa bedanya kerja kita dengan kerja kera? Yang membedakan adalah hidup kita untuk Allah, kerja kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Buya Hamka. Mudah-mudahan memberikan motivasi ibadah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.